Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memanjatkan puji syukur ke hadapan Ide Sang Widi Wasil. Untuk doa, kakak sendiri yang akan memimpinnya. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kakak akan mengabsen kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Yang pertama, Igede April Agustia, Nikomang Bintang Dharma Putri, Nikadek Derel Dwi Prayuda, Niwayan Nitasari, Nikadek Novi Lestia Dewi, Nikadek Radiasi, Nimade Resti Novianti, Ninyoman Sintayani, Nikomang Sugiani. Nah, adik-adik, kakak sudah mengabsen kehadiran adik-adik. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 2. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Adapun beberapa tujuan dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yang pertama, melalui adik-adik berdiskusi, adik-adik mampu menjelaskan teknik melempar dan menangkap bola dengan benar. Yang kedua, melalui berdiskusi, adik-adik mampu mempraktekkan teknik melempar dan menangkap bola dengan benar. Yang ketiga, melalui adik-adik menonton video pembelajaran, adik-adik mampu mengidentifikasikan cara perkembangan biakan hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar. Yang keempat, melalui adik-adik berdiskusi, adik-adik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Yang kelima, melalui adik-adik mendengarkan teks yang berjudul ayam, adik-adik mampu menentukan ide pokok dalam teks tersebut. Yang keenam, setelah adik-adik menentukan ide pokok, adik-adik mampu mengembangkan dengan kata-kata sendiri. Nah, adik-adik, itulah beberapa tujuan dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, muatan pembelajaran yaitu yang pertama ada PJOK, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga ada Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adik-adik silakan buka buku halaman 88. Kakak akan menjelaskan mengenai teknik melempar dan menangkap bola. Teknik melempar, keterampilan melempar bola sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Biasanya permainan dalam melempar bola dapat kita temui di permainan bola kecil, yaitu bola kasti. Teknik melempar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teknik lemparan melambung, yang kedua lemparan mendatar, yang ketiga lemparan menyusur tanah. Nah, dalam menangkap bola, keterampilan sangatlah
ditentukan untuk memperoleh keberhasilan tim. Untuk itu, pemain harus terampil, cermat, dan cepat menangkap bola, baik bola yang datang melambung, mendatar, dan menyusur ke bawah atau ke tanah. Nah, adik-adik, itulah sedikit mengenai teknik melempar dan menangkap bola. Adik-adik bisa baca buku halaman 86 sampai 88. Di sana sudah dijelaskan cara-cara menangkap dan melempar bola. Sekarang adik-adik buka buku halaman 29. Bagaimana perkembangan biakan hewan dan manfaatnya? Berbicara mengenai perkembangbiakan adalah salah satu ciri makhluk hidup yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar terhindar dari kepunahan. Nah, perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovipar. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai vivipar. Vivipar merupakan salah satu perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Perkembangan vivipar umumnya terjadi pada mamalia dan hewan menyusui. Contohnya seperti sapi, kuda, anjing, kucing. Adik-adik bisa melihat contoh vivipar. Nah, itulah contoh dari perkembangbiakan hewan vivipar. Adapun ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga, penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Yang keempat, merupakan hewan mamalia. Yang kelima, individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Nah, itulah ciri-ciri hewan vivipar. Adapun manfaat vivipar bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan seperti daging hewan vivipar. Yang kedua, hewan vivipar bisa digunakan sebagai hewan peliharaan. Mungkin adik-adik mempunyai peliharaan seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Nah, itulah sedikit mengenai vivipar. Sekarang kita akan membahas ovipar. Ovipar merupakan salah satu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangan ovipar biasanya terjadi pada unggas, apes, dan pisces. Contohnya seperti ayam, burung, bebek, dan ikan. Adik-adik bisa lihat contoh hewan ovipar. Nah, adik-adik, itulah contoh dari hewan ovipar. Nah, hewan ovipar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui. Yang keempat, induk mengerami telur hingga menetas. Yang kelima, telur berada di luar tubuh induknya. Nah, manfaat hewan ovipar bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan seperti ayam. Ayam mempunyai telur. Telur itu
bisa dikelola oleh manusia atau dimakan oleh manusia dan penting untuk kesehatan manusia. Nah, selanjutnya yaitu opopipar. Opopipar merupakan salah satu cara perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya yang pertama ada ikan hiu, yang kedua ikan pari, dan yang ketiga ada buaya. Adik-adik bisa lihat nah, adik-adik, itulah contoh dari opopipar. Ciri-ciri opopipar: yang pertama, tidak menyusui. Yang kedua, anak tidak diasuh oleh induknya. Yang ketiga, tidak memiliki rahim. Yang keempat, pembuahan terjadi di tubuh betina. Yang kelima, termasuk hewan yang berdarah dingin. Nah, contoh dari opopipar, karena opopipar merupakan gabungan dari opipar dan vivipar, maka manfaatnya sama juga dengan opipar dan vivipar. Yang pertama, telur digunakan sebagai bahan makanan, daging. Nah, adik-adik, itulah sedikit mengenai cara perkembangan biak hewan opipar, vivipar, dan opopipar. Selanjutnya, kakak akan membacakan teks yang berjudul ayam. Setelah itu, adik-adik menentukan ide pokok dari teks tersebut. Mohon adik-adik mendengarkan, kakak akan membacakan teks yang berjudul ayam. Ayam. Di Indonesia, sebagian ayam dipelihara dan diternak. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Itu merupakan paragraf yang pertama. Kakak akan mengulanginya sekali lagi. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternak. Masyarakat memanfaatkan daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Paragraf kedua, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jenger kecil, bulu ekornya pendek. Baik, kakak akan membacakannya paragraf kedua sekali lagi. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari betina. Ia memiliki jalur panjang dan menguntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan memiliki jalur, tetapi memiliki jenger kecil, bulu ekornya pendek. Baik, adik-adik, mohon adik-adik mendengarkan. Kemudian setelah adik-adik mendengarkan teks yang berjudul ayam tersebut, adik-adik menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada. Adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah membahas yang pertama, teknik melempar dan menangkap bola. Yang kedua, cara perkembangbiakan hewan secara opipar, vivipar, dan opopipar. Yang ketiga, menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Adik-adik, itulah yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini.
Jika adik-adik ada yang bertanya, silakan bisa chat kakak secara pribadi ataupun bisa berdiskusi di WA group. Adik-adik, itulah dari kakak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kakak sudahi. Untuk doa, kakak sendiri yang akan memimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi.